Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim di bab masalah etika, adab, akhlak dan juga menyambung tali silaturahim. Dan sekarang sampailah kita bab tahrimudz zulm, masih dalam bab tahrimudz zulm, haramnya kezaliman. Sampai pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Sungguh benar-benar akan ditunaikan semua hak-hak kelak pada hari kiamat kepada pemiliknya, sampai kambing yang tidak memiliki tanduk, kambing yang kurus digiring kepada kambing yang memiliki tanduk untuk dikisos. Sini dan Muslim dan juga ada di kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab-kitab yang lainnya. Sebelum kita membahas dari hadis yang barusan kita baca, bagaimana nanti kelak hari kiamat Allah akan mengumpulkan serta akan menunaikan hak-hak yang pernah dirampas oleh orang lain ketika di dunia. Semua dikumpulkan, bahkan tidak ketinggalan binatang-binatang melata, binatang ternak, binatang-binatang yang ada di muka bumi ini juga akan dibangkitkan. Sampai-sampai kambing nanti juga akan dibangkitkan, diseret, digelendeng ke hadapan kambing yang memiliki tanduk. Karena dulu kambing yang kurus ini dizalimi, ditanduk oleh kambing tersebut. Maka maklumun fi aqidatina islamiyah, sudah diketahui bersama dalam akidah agama Islam yang kita pahami ini, anna a'malal ibad, perbuatan hamba-hamba itu ala salafati aqsami, ada tiga macam. Ada tiga macam ya. Jadi amalan-amalan hamba nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti
syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yang kedua, qismun mu'allaqun ala masyiatillah. Macam amal itu nanti tergantung Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara memutuskan. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Tahta masyiatillah itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Namun jika Allah berkehendak, tidak berkehendak, maka Allah juga akan mengadab dari amal yang dilakukan oleh hamba. Jadi dosa yang dilakukan hamba itu yang paling besar adalah syirik. Sudah jelas tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa dan maksiat tapi di bawah syirik. Maka ini nanti tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Jika Allah menghendaki, Allah juga akan mengadabnya, tergantung. Maka dalam surat An-Nisa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang setelah atau yang di bawah syirik. Liman yasha terhadap orang yang dikehendaki. Kita nggak tahu dosa-dosa yang dilakukan selain syirik kelak di akhirat apakah diampuni oleh Allah atau tetap diazab. Maka kita memohon kepada Allah kelak supaya pengampunan Allah kita diampuni Allah, karena Allah zat yang maha luas sekali ampunannya. Kita hanya bisa berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Model amalan yang ketiga, wahwa qismun la budda fihi minal qisas. Jenis macamnya wajib ada kisos. Wajib itu, nggak bisa ndak. Wahwa hukukul ibad. Ini menyangkut hak sesama hamba. Zulmul ibadi ba'dhum ba'dha. Kezaliman antar para hamba dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya ini nanti ini nggak bisa lepas. Harus ada kisos. Fahadzal kisos fihi la mahala. Kisos ini nggak mungkin terelakkan, pasti tidak akan pernah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman dari seorang hamba kepada yang lainnya tidak akan pernah terlewatkan dan tidak akan pernah dilupakan. Baik kezaliman yang kecil ataupun yang besar, menyangkut apa saja, maka kelak di akhirat pasti akan ditegakkan kisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mukadimah kita biar tahu dulu. Amal-amalan nanti ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jika itu adalah syirik sudah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu maksiat selain syirik maka tahta masyiatillah. Yang kedua, tergantung jika Allah berkehendak Allah mengampuni, jika berkehendak akan diazab. Yang ketiga, jenis macam yang sesama hamba. Dan ini wajib harus ada kisos. Kezaliman apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lainnya tidak akan pernah lepas. Maka kemudian Imam Nawawi atau juga Imam Muslim mendatangkan hadis ini. La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh benar-benar akan diberikan, ditunaikan hak-hak kepada pemiliknya. Sampai hewan pun juga akan ditunaikan haknya. Allah berfirman di dalam surat Takwir ayat yang kelima. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Kelak di akhirat sebelum semuanya dihisab ya, antara jin, manusia ini kan ada hisabnya.
Maka yang terlebih dahulu pertama kali dihisab adalah binatang. Hewan-hewan itu akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik binatang ternak, baik serangga, baik binatang liar, baik binatang berbisa, buas, predator, semuanya dibangkitkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditegakkan qisasnya terlebih dahulu sebelum qisasnya sesama makhluk, jin dan manusia. Mana jin yang pernah mendolimi manusia, mana manusia yang pernah mendolimi jin, mana yang bekerja sama antara jin dan manusia, semuanya itu juga akan terungkap, terlihat. Semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sehingga tahu berbuat zalim sekecil apapun pasti akan dimintai bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diambil kebaikan-kebaikannya. Justru sebaliknya, kalau sudah habis, kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi dilemparkan kepada dirinya, sehingga dia nanti dilemparkan ke dalam neraka. Apabila binatang-binatang liar sudah dikumpulkan. Di dalam hadis riwayat Hakim yang disahihkan oleh Imam Zahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah." Seluruh makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat. Al-bahaim wad dawab, binatang, hewan liar, wat tuyur wat toir, dan juga burung-burung, wa kullu syai'in, dan semua segala sesuatu, fayabluga min adrillah, sehingga ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan tanduk dari hewan yang tidak bertanduk. Dipindahkan, Pak. Nih dulu kambing ini kurus, satunya bertanduk, tanduknya dipindahkan kepada yang tidak memiliki tanduk. Kamu dulu, hei kambing, pernah ditumbuk berapa kali? Bagian mana dulu kamu pernah ditumbuk? Sekarang balas. Beda. Lalu dilakukan kisos, kemudian Allah berfirman, kuni turoban, jadilah kalian semuanya debu. Jadilah kalian tanah. Maka binatang yang habis dikisos sudah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, semua menjadi tanah. Fa inda dzalika yaqul, di saat itulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turoba, wahai Rabb kami, andaikan aku jadi tanah seperti binatang, seperti binatang-binatang, hewan-hewan. Enak, nggak ada kisos, nggak diazab di neraka, nggak diminta pertanggungjawaban. Ini adalah ungkapan pernyataan andai-andainya orang kafir setelah melihat binatang-binatang. Karena kan dikumpulkan, kan di hari kiamat dikumpulkan semua, dipertontonkan, diperlihatkan mana monyet, monkey, mana macan, mana singa, mana semua raja-raja hutan itu. Nah, itu semua dipertontonkan di hadapan manusia. Yang tidak memiliki tanduk dipindah, ayo tandukan. Macan yang suka makan apa, yang suka menyakiti apa, ganti dia disakiti. Sampai lepas tunai semua diadili, jadi tanah. Kuni turoban, jadi tanah, Pak. Makanya enak jadi tanah, ya, enak jadi binatang. Nggak ada pertanggungjawaban beban taklif syar'i. Mari diadili, beres. Orang kafir pun berandai-andai berkeinginan semacam itu, karena tahu mereka pasti akan celaka, mereka tidak akan bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Naba ayat yang ke-40 yang terakhir sendiri itu, ya. Bagaimana Pak ya, ilangnya kan, ya laitani kuntu turoba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru, ya laitani kuntu turoba. Diperlihatkan nanti yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah,
saja. Seluruh manusia dipertontonkan amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Pernah berbuat zalim, pernah mencuri, pernah menipu, pernah berdusta, pernah berbohong, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir pun seandainya berkata, jika aku lebih baik menjadi tanah. Makanya ungkapan-ungkapan para sahabat terdahulu seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab, seandainya aku menjadi sebatang pohonnya kemudian ditebas, itu lebih aku sukai. Jadi pohon ditebang beres, nggak ada lagi hisab, nggak ada lagi perhitungan. Binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dihisab amalnya, karena mereka memang bukan orang yang terkenai beban untuk melakukan kewajiban, bukan taklifu syar'i, bukan mukallaf sebagaimana manusia dan juga jin. Namun mereka dikumpulkan untuk diadili dengan dilakukan kisos, pembalasan untuk kezaliman yang terjadi antar binatang. Binatang itu juga saling menzalimi. Tujuannya ini kisos. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga melanjutkan ayyura, untuk memperlihatkan kamalu adlihi. Kamal adli memperlihatkan bagaimana kesempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka ngerti, faham. Jangankan kaum manusia dengan manusia, binatang dengan binatang yang mereka tidak memiliki akal, tidak memiliki pemahaman, tetap akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum cuma jawil kuping. Arek cilik biasanya sampean gudo. Jawil kuping nil senitan. Duduk aku. Bukan saya. Loh, nanti kelihatan di CCTV kameranya. Ente berbuat dolim sama anak kecil. Jangan kira anak kecil gak apa-apa, belum balik, kemudian gak diadili seperti itu, gak ada kisos. Menyembunyikan barangnya kemudian sampai nangis anak kecil tersebut, itu juga termasuk loh ya. Gak ada yang sia-sia dan gak ada yang lewat, gak ada yang luput, semuanya ada rekamannya. Siapa yang suka jahil, suka ngeprank, dibales nanti di akhirat. Ganti anak kecil yang jawili kuping sampean. Loh, perasaannya anak kecil kan dewongkol mangkel toh Pak, ketika sampean gudo iku Pak, muangkel sopo sih jawi lagu iki, sopo wonge iku tolah toleh kini asih anteng, kok wiritan ngono Pak, kok kayak zikir gitu ya, padahal habis mendolimi anak kecil. Semuanya akan dikumpulkan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, Rasulullah melihat ada dua kambing bertemu. Salah satu dari keduanya saling menanduk kepada kambing yang lainnya, sehingga dia dapat mengalahkan kepada kambing yang gak punya tanduk. Lalu Rasulullah pun tersenyum Pak, tertawa. Maka dikatakan kepadanya, ini para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkanmu tertawa? Ma yudhikuka, apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, saya kagum dengan kambing itu. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kambing itu akan digiring pada hari kiamat. Senyum-senyum tertawa, ada apa Rasulullah? Nggumun aku, kata orang Jawa, nggumun polaku ndelok kambing mengenung wakal. Dia punya tanduk, terus dipepet ini kambing-kambing yang kurus tadi sampai dia kalah. Maka nanti kelak diganti, dia akan digiring, ditanduk kepada dari kambing yang tidak punya tanduk. Senyum-senyum Rasulullah melihat keadaan kambing semacam itu. Baik nanti ular yang nelan katak kodok diminta pertanggungjawaban. Maksudnya jawaban itu dikisos Dikisos semuanya dikisos, nggak ada yang tidak, nggak ada yang luput dari kisosnya.
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslimnya, syarah Sahih Muslim, dari hadis yang tadi kita bahas, kita baca, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadza tasyrihun, ini merupakan sesuatu perkara dalil yang tegas, bihasril bahaim yaumal qiyamah, kelak semua binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat, wa i'adatiha yaumal qiyamah, serta akan dibangkitkan mereka semuanya, kama yu'adu ahlu taklif minal adamiyin, sebagaimana manusia anak Adam semuanya juga akan dibangkitkan dari kiamat. Wa kama yu'adul atfal, sebagaimana pula anak kecil yang mati waktu belum balik atau waktu masih bayi. Wal majanin, orang-orang gila. Wa man lam tablughu dakwah, dan orang yang belum mendapatkan dakwah, belum sampai kepada mereka dakwah, mereka semua juga akan dibangkitkan. Jadi Imam Nawawi menjelaskan ini semua nanti akan dibangkitkan, sampai orang gila, anak kecil yang masih kecil, masih bayi meninggal dunia, entah itu umur 2 tahun, 3 tahun, 2 bulan, gak ada yang luput Pak, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Anak Adam, kemudian juga binatang ternak, semua jenis binatang akan dibangkitkan sebagaimana para mukallaf di kalangan manusia dan juga dari kalangan bangsa jin. Kita akan bisa melihat nanti satu dengan yang lainnya. Lalu mengapa mereka dikisos? Padahal mereka bukan mukallaf. Binatang itu bukan mukallaf. Hewan-hewan tersebut tidak mendapatkan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa hal itu masih diberlakukan kepada mereka? Maka Imam Nawawi pun juga menjelaskan, menjawab, wa ammal qisasu minal qarna al jalha falaisa huwa min qisasi taklif. Qisas untuk hewan yang tidak bertanduk kepada hewan yang bertanduk bukan kisos karena mereka mendapat beban syariat, karena binatang tidak diberikan beban syariat, tetapi hanya untuk kisos pembalasan. Kayak bales wae, biar mereka tahu Allah itu zat yang maha adil dan keadilannya sempurna, tidak ada yang terluputkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, fa fi hadzal hadis, ini faedahnya hadis ini ya. Di dalam hadis ini, aksaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Di sini Rasulullah bersumpah. Padahal Nabi itu adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Meskipun tanpa bersumpah, orang itu pasti percaya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa ada lamul qasam ditambah dengan nun penekanan? Ya. La tu'addunna, bersumpah benar-benar akan ditunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Ini menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang azimah, perkara yang luar biasa, besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peringatan al-wa'idus syadid, ancaman keras bagi kita. Hati-hati dengan perbuatan zalim. Hati-hati dengan memberikan kejahatan kepada orang lain. Karena betul-betul tidak akan terluputkan sedikit pun dari pandangan mata. Semuanya akan mendapatkan balasannya. Ditekankan di sini bahwa Nabi orang yang jujur terpercaya tapi tetap bersumpah.
aksama anal huquqa satu adda ila ahliha yaumal qiyamah wala yudhayyi li ahadin haqqun. Jangan khawatir, tidak akan ada yang disia-siakan seorang di antara kalian, sedikit pun tidak ada. Al haqqul ladzi laka, hakmu yang dulu waktu di dunia belum ditunaikan, maka kelak di akhirat hakmu akan ditunaikan. Hak apa? Ditipu, misal kerjasama dengan orang lain, lalu kita ditipu, profitnya, keuntungannya yang katanya 50-50, 50-50, tapi dibawa lari semua. Atau kita mendapatkan cuma 30%, itu nanti juga akan ditunaikan. Dulu ada orang yang menggibai kita tanpa sepengetahuan kita. Kita lagi enak-enak makan, santai, tidur, ngopi, ngeteh. Banyak orang yang mencibir kita, banyak orang menggibai kita. Jangan khawatir, akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Nih lo dulu, ketika kamu ngopi, ketika kamu santai, ketika kamu leyeh-leyeh untuk tidur istirahat, dia ngibai kamu. Oh, Pak, dikembalikan haknya, Pak. Dia yang menjelek-jelekan kehormatan dan nama baikmu, dihadapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Sekecil apapun perbuatan kita, kezaliman kita kepada orang lain, takkan pernah terlewatkan. Baik kita kepada anak kecil, kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada orang yang tidak kita ketahui. Kalau kita telah mendolimi dia, orang itu nggak ngerti apa-apa, dia percaya saja sama saya. Tapi kita mendolimi dia, tetap akan ditunaikan. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dalilun ala annal bahaima tuksyaru yaumal qiyamah, dalil yang menunjukkan bahwa binatang ternak akan dikumpulkan semuanya di hari kiamat. Demikian juga binatang melata, merayap yang kecil-kecil, semut, laron, rayap, belalang, kupu-kupu, semua itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Capung, tawon, manyang gitu, Pak. Sekarang jarang, Pak, ya manyang, tawon itu jarang. Dulu kita kecil-kecil naik jambu, manja jambu atau mangga, ono sing dintup manyang sing cilik anake tawon. Dintup manyang ngono tusuk-tusuk karo rambut ibuke biasanya dulu, Pak. Sekarang nggak ada manyang, Pak. Binatang-binatang dulu itu sudah mulai punah semua. Konang, opo ae kotrek, sekali titik, nggak ada, hampir. Wa kullu ma fihi ruhun, dan segala sesuatu, setiap apa saja yang memiliki ruh akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poisi ono ruhe. Ular, macan, babi, singa, gajah, kebun binatang semuanya dibangkitkan semua pokoknya. Mana yang permendolimi, ternyata ada semut masuk ke gajah misal gitu ya. Ya nanti akan ditampakkan, Pak, diperlihatkan di hadapan kita. Ustaz. Dulu yang antum nyemplai tawon misalnya, ya pokoknya ditunjukkan, ditampakkan semua. Di kisos. Nah, kisos ini tetap berlaku, Pak, selama di dunia kita nggak balas. Tapi kalau ternyata di dunia ketika kita disakiti, dizolimi, ndonga nang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya telah dizolimi oleh si fulan, maka buatlah dia seperti itu, seperti apa yang saya rasakan. Kalau tingkat doanya kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memang terkena musibah sesuai dengan ganjarannya, sesuai dengan dosa yang dia lakukan kepada kita, maka kelak di akhirat sudah nggak ada lagi kisos. Karena kita sudah minta di dunia, nggak enak, Pak. Tapi kalau kita dizolimi, enaknya kita nanti akan dapat pahala, sabar ya, dapat pahala, mengharap
di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak kita akan ditunaikan di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, maka bergembira, nanti ada masa bergembiranya ketika ada orang-orang yang terzalimi waktu di dunia akan dikembalikan semuanya oleh Allah kelak di akhirat. Uangnya, hartanya, kehormatannya, semuanya akan dikembalikan. Terus ngapain kita di dunia malah minta orang itu celaka, keserempet truk, kegendes gandengan misalnya, saking mangkele toh. Ya Allah, aku ditipu, ya Allah, duit 100 juta daman-daman mari dodol karangan, ternyata tiga usaha investasi di Melayu, mugo-mugo rezekine seret, keserempet truk, kegelindes gandengan. Ya Allah, sadis jenengan ini, dungone luar biasa. Mentang-mentang ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian terhadap doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab, tidak ada sater dan tidak ada penghalang, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dikabulkan waktu di dunia, tapi di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Sudah dikisos waktu di dunia. Tinggal milih jenengan. Sabar, duit sampean diutang. Ngono ya. Gak balik-balik, tapi purun sabar. Menunggu pahala. Nah, di akhirat wis oleh pahala, duit sampean balik. Atau minta di dunia, ya Allah, wong ki mbulet, dadekno mbulet kabeh misalnya urusane. Temenan mbulet kabeh urusane, Pak. Ya sudah, jenengan dibalas di dunia, enggak dapat apa-apa di akhirat. Tinggal pilih toh. Maka itu aset berharga, Pak. Ketika kita dizalimi, ditipu, dijelekkan nama baik kita, martabat kita, digibai, semuanya itu aset yang berharga ketika kelak kita pulang ke akhirat. Nggak usah ngoyo-ngoyo, Pak. Kandhani nang dunya iku ojo serius. Setelah urusan dunya jangan dibikin serius. Tapi kalau masalah akhirat kita harus fokus. Bedakan, Pak. Selama itu berurusan dengan dunia, jangan terlalu serius, Pak. Tapi membahas akhirat, membahas amal ibadah, harus fokus dan serius. Diomongin wong gak enak, gak usah serius. Dilokno sampeyan niku elek gak ganteng ngalau nang donya, Bro, nang swarga jange tinggi ganteng awak dhewe iki. Lho ngono lho, Pak. Kan gampang ae sih, Pak. Karena jenengan ku baperan, ngono ya, sensitif dan tersinggungan. Diomongi gak ganteng gak terima. Nyelatu sing ngelabrak gak karu-karuan. Sampeyan krung-krungu ngelokno aku gak ganteng. Alasan sampeyan opo gak ganteng? Bojoku loro, bojoku akeh, sampeyan niku malah gak trimo misale ngono, Pak ya. Gak usah, Pak, direken, dituruti kalau masalah dunia. Ada orang ndolimi kita, ya, menjelek-jelekkan nama baik kita, menjatuhkan martabat kita, apa man rebutan warisan, gak usah diuber nemen-nemen. Wong ya warisan niku munu harta sing sampai niku oleh rezeki tak terduga-duga. Gak usah royoan, karena apa? Itu bukan hasil dari usaha kalian. Karya enak tok ngene lho, ngenteni wong tua mati oleh warisan. Yo gak tahu kerja, gak tahu nyelengi. Ngono kok digawe rebutan. Bapak cek diungkeri karo dulur sing nakal iku mau. Ngono lho, Pak, sampean. Aku sendiri kerjaan, aku yo ono duit, yo wis babano, cek diungker-ungkeri dhewe. Nah akhirnya ono dhewe hitungane, aman sampean. Sabar, oleh pahala, paman memaafkan, kemudian semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Pak dinteni nang akhirat dhisik ae. Jangan diambil di dunia, kelak di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Memang boleh, aku dilarani, jangan nang akhirat tak enteni, tak tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak kisos nanti kalian. Kalau cuma niatannya hanya mengkisos di hadapan Allah, ya antum nggak dapat pahala juga. Soalnya sama enteng-enteng, dendam kesumat,
dibawa sampai mati. Dendame ketika dia disakiti dengan perkataan yang sangat-sangat menyakiti hati pokoknya. Terus baper pisan kita, terbawa perasaan. Wes nanti kamu kelak di akhirat gak akan bisa lepas. Allah Maha Awas. Akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis pepuk alias kosong-kosong. Gak dapat apa-apa. Coba ketika kita disakiti, kita sabar, didolimi, kita balas dengan kebaikan, kita memaafkan, derajat kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahala kita akan berlipat ganda ketimbang kita hanya menuruti nafsu, pengen balas kepada orang-orang yang menyakiti kita. Selanjutnya poin yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini adalah adlullahi ta'ala, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu yuqasu ibadahu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan mengkisos para hambanya kelak pada hari kiamat. Wa nuqas yakunu bi akhdil hasanati zalim, dan kisos ini bisa dengan cara bi akhdi hasanati zalim, kebaikan-kebaikan orang yang zalim akan diambil. Kisosnya macam-macam, bisa juga disuruh balas, bisa juga kebaikannya diambil, bisa juga watoroh sayyatul madlum, bisa juga keburukan-keburukan orang dizalimi akan dipindahkan kepada orang berbuat zalim. Jadi supaya dosanya semakin banyak lalu dilemparkan ke dalam neraka. Macam-macam Pak bentuk kisosnya, nanti Allah yang mengadili, beda-beda. Sebagaimana kemarin yang kita bahas, orang yang bangkrut seperti apa, yang memukul, yang menuduh, ini semuanya adalah bentuk kezaliman-kezaliman. Nanti akan diminta pertanggungjawaban sampai habis. Kebaikan-kebaikan orang berbuat zalim ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai tidak ada sama sekali. Kalau sudah tidak ada, baru keburukan-keburukan orang yang dizalimi akan dilemparkan kepada dirinya, diambil semuanya. Baru kalau sudah penuh banyak dosa dan maksiat, banyak semua hitungannya, tinggal melemparkan ke dalam neraka. Semuanya nanti ada kisosnya. Yang kedua, yuksharullahu ta'ala al-hawayanat yaktasum minha iqamatul lil adl. Jadi kita lanjutkan tadi yang pertama ya, bentuk keadilan Allah yang semua akan dikisos, termasuk juga disebutkan oleh para ulama, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi mereka yang suka mengurangi timbangan. Para pedagang juga berbuat zalim dengan cara apa? Timbangannya dijelek-jelek no Pak. Tuku jeruk, tuku salak, tuku apel, tuku manggis, tuku opo ae. Nah, tuku rambutan 2.000-an, 1.500 murah. Bareng dideki protolan sing bosok-bosok. Ngono. Lebih terusan ngoten niku. Lah makane kan sementing marketing jare ini. Ayo. Rambutan paling murah sedunia akhirat. 1.000-an. Wah, digoleki. Endi Pak sing 1.000-an? Ya iki kok sing gak kanggo iki kok 1.000-an. Ngono mosok ono rambutan 1.000-an. Lah sing iki sak kilo pinten? Ya larang binjai ya 15.000. Ya, mengurangi timbangan, menipu, semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Tapi nek tuku njaluk penuh embuh. Tapi nek dodol mesti dikurangi. Iki lho ngene, wong menungso ngono, Pak. Nek tuku njaluk murah tok, nek dodol njaluk bati akeh tok. Ngono ya. Ki mental bisnismen iki, Pak. Lah ngoten to, jenengan blonjo teng pasar. Kepingin apa sih sampean? Kabehku kepingin oleh embo. Ngono. Tuku sayur, tuku buah. Bro embo, bro. Biar dapat lebih. Tapi ketika jenengan jualan,
Ya kepingine wis titik ae wis. Kudu pres. Harusnya kan berbeda. Nek tuku ngenyang gak balik-balik gak pindah-pindah. Ngenyang sampai wis talah ket esuk sampai gambe awan. Ya dikekno sampai grisien sing dodolan. Tapi nek dodolan ya wulet. Dinyang titik ngamuk. Sampe ngenyang sing temen sampean. Ngenyang ini dadakno mek titik. Gak trimo nek dinyang. Tapi tiba tuku ngenyangan. Itu juga bagian nanti yang akan dibangkitkan, termasuk bentuk kezaliman, mengurangi timbangan. Demikian juga yang memindah batas tanah. Memindah batas tanah. Ini juga Masya Allah, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an, riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida sibrin minal ard, barang siapa yang berbuat dolim dengan cara apa? Mengambil sejengkal tanah, mengambil sejengkal ukuran tanah, tuwiqahu min sab'i ardina, maka kelak di akhirat dia akan dikalungkan dengan 7 bumi. Bentuk siksaannya. Jadi bentuk kezaliman orang yang menggeser batas dari tanah, ungkrek-ungkrekan tanah seperti itu biasa. Dan itu juga bentuk kezaliman yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikisos. Setelah Pak, semuanya tidak ada yang sia-sia. Ketika kita mengalami musibah, ketika kita disakiti, didolimi, apapun itu bentuknya, jangan pernah bersedih hati, karena di akhirat semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tips ketika kita mendapatkan musibah, ujian, entah itu disakiti dengan perkataan, perbuatan, ditipu, dicuri, langsung mintanya kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu paling bagus sudah. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada umatnya, yakni dengan cara Isa 18:45 ya. Saya mana tadi Pak? Yang kedua, yuksharullah ta'ala al-hawayanat liyaktas minha iqamatulil adl. Dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh binatang, seluruh hewan pada hari kiamat untuk ditegakkan kisos. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hassu alal mubadarati li adail huquqi ila ashabiha. Anjuran supaya kita itu bersegera dan bergegas untuk menunaikan hak kepada pemiliknya di dunia sebelum nanti di akhirat. Sekarang apa? Haknya fakir miskin, haknya anak yatim, hak-haknya ketika kita mengeluarkan zakat. Ini kan ada hanya orang miskin, cepat untuk dikeluarkan. Ini ada haknya mereka. Kalau tidak semacam itu, ya niscaya kita kelak di akhirat tidak ada lagi dinar wala dirham. Nggak iso disogok atau diganti dengan uang. Misalkan kita dikemplang, dihutang 1 juta, tidak diberikan kembalian oleh Allah kisosnya berupa uang 1 juta. Enggak, bukan seperti itu cara kisosnya. Bisa jadi kebaikan pahala dia akan terkurangi dengan dia berbuat zalim dengan orang lain. Maka lahu matlamah, anjuran agar kita bersegera untuk menunaikan hak-hak
kepada pemiliknya. Oleh karena itu, kalau kita punya dosa sama orang, memiliki kesalahan, kekhilafan, langsung minta penghalalan. Yang dulu kita pernah menghibai dia, minta penghalalan. Yang kita mungkin dulu waktu mudanya pernah mencuri dari binatang ternaknya atau mencuri dari pohon buah-buahnya, minta penghalalan kepada orang bersangkutan. Karena kita akan mendapatkan ancaman sebagaimana hadis yang terkait dalam Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Mangkanat indahu matlamatun." Barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada orang lain, li akhi, kepada saudaranya, min irdihi, dari mungkin karena dari kehormatannya, au min syai'in, atau dari sesuatu mungkin hartanya atau apapun itu bentuknya, fal yatahallal maka mintalah penghalalan kepada dia di hari di mana nanti tidak akan berguna, alla yakuna dinarun wala dirhamun, enggak berguna lagi dinar wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri matlimatihi, maka barang siapa yang memiliki amalan soleh, kalau dia memiliki kezaliman kepada orang lain, kepada saudaranya, akan diambil amal soleh tersebut pahalanya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Makanya minta fal yatahallalhu, minta penghalalan kepada orang bersangkutan sebelum nanti di akhirat sudah enggak berlaku lagi namanya harta dan namanya dinar, dirham, rupiah. Enggak kanggo iki pisan. Memiliki kezaliman bentuknya apa saja, minta penghalalan. Nah, modelnya nanti amal soleh akan dikurangi sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Kalau dia sudah tidak memiliki kebaikan, maka tentu kejelekan orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada dirinya. Ini memang anjuran bersegera, baik kepada istri, kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua, kepada mertua, kepada siapapun itu bentuknya. Diinget-inget, flashback lagi ya, di flashback, kemudian introspeksi diri, kira-kira perkataanku ini ada enggak yang menyakiti saudaraku, dari guruanku, bercandaku. Mesti minta penghalalan sajalah, daripada nanti kelak di akhirat dia nuntut sama saya. Sekarang dia kelihatan senyum di hadapan saya, ternyata dia ada dendam sama saya. Ya, nawas kowe, nang akhirat wae tenang ae, hitung-hitungane gampang. Saya kata hitung babano aku kowe gojloki misalkan ya. Ente senyum-senyum semua ngojloki aku, gak terima sini. Atiku iku mendodok. Tapi nang akhirat nyo. Wah, sampun dorong, Pak. Sepurane ya bek guyonku mang kenemenan wis ngono ae, Pak. Siapa tahu orang itu tersakiti, tersinggung hatinya, kemudian dia malah menuntut di akhirat, sudah kebaikan kita akan dikurangi sedikit demi sedikit. Dari sini ada yang ditanyakan, insyaallah. Nggih. Apa Mas? Nggih. Biasanya ya orang terzalimi dengan hakim memutuskan. Ya harus memang seperti itu. Kalau diatnya dia minta berapa, ya hakim tinggal oke, ngetok palu tes gitu. Nah kita kesanggupannya berapa, ya tawar menawar dulu lah. Tawar menawar. Itu biasanya kalau diat, misalkan menyakiti, menabrak atau apa, nanti ada ketentuan-ketentuannya, ada aturannya, ada undang-undangnya. Biasanya ya di sana di Arab memang macam seperti itu. Kalau kita nggak ada diat ya, paling denda gitu tak ya. Nabrak mati, nanti ditentukan berapa biayanya. Ya kan kekeluargaan biasanya gimana enaknya. Lah kalau misalkan minta ya gede banyak, piye maneh? Seumpama dia ganti yang mendolimi kita,
ya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang kita itu sudah nurut ya, mentang-mentang kita bertanggung jawab, dia menjadikan itu aji mumpung wonge nurut nganut. Wis monggo pripun econe, ya aku nuntut Pak njaluk ganti rugi pinten pun, makanya ganti rugi sak pantese Pak, sepatutnya dan sepantasnya, ya tidak terlalu banyak menekan sampai stres ya, dan juga tidak terlalu sedikit, apa maneh meringankan. Masya Allah itu luar biasa. Wis Pak nggak apa-apa, saya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saja, itu lebih bagus. Itu hukuman diat tetap Pak, yaitu kekeluargaan biasanya. Kalau diat dia mintanya ya ini nggak ada hukumannya, nggak ada undang-undangnya, dia minta 2 miliar tapi dengan tujuan mereka menyakiti kita, Allah yang lebih mengetahui niatnya, tetap akan dihitung oleh Allah celak. Kalau tidak sesuai itu Pak, Allah nanti akan mengadili kelak di akhirat. Keserempet sebret aksi dingklang padahal gak apa-apa, saya minta rongsen ini patah ini, saya ini minta rongsen, minta di MRI padahal gak kena apa-apa, supaya apa? Kita itu kena banyak biayanya. Kadang-kadang seperti itu Pak, di jalan itu Pak, tiba titik ngene wis ono ae sing goleki perkara niki cete larang iki kudu original. Gak original moh aku njaluk nuntut sing sak gede-gedene. Ada lagi Pak? Nggih. Kajian yang minggu kemarin itu Ustaz kan bilang begini, jika orang yang zalim itu balasannya akan disegerakan di dunia dan di akhirat tetap takut. Iya. Tadi kan kalau orangnya sudah ikhlas atau orang yang minta di akhiratnya sudah ikhlas gitu. Ya kalau dia sudah meminta haknya, bagi orang yang nanti Pak ya, yang berbuat dolim memang disegerakan, di dunia sudah ada dan di akhirat juga akan menanti, selama yang didolimi ini belum meminta haknya di dunia. Kalau sudah di dunia ya wis sudah kena dapat di situ ya Pak, gitu loh, dosanya sudah terbalaskan. Tapi kalau dia nggak bertobat, ya tetap dapat ancaman di akhirat. Yang berbuat dolim itu loh Pak, misalkan mencuri nih Pak, sudah dapat hukuman di dunia, dipotong tangan. Kalau dia nggak sadar, nggak tobat, tetap kejahatan dia mencuri akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Apalagi belum minta penghalalan kepada orang yang dicuri, yang bersangkutan. Jadi memang dolim itu gak enak Pak, ancaman yo dunya yo akhirat yo Allah dewe yo. Maka disuruh hati-hati nih, al-wa'idus syadid, ancamannya sangat keras ya, ancamannya sangat keras agar kita menjauhi perbuatan dolim. Jika kita terlanjur berdoa atas keburukannya, bisa nggak kita mengembalikan doa itu untuk kebaikan atau kita kalau kita sudah terlanjur berdoa ya, untuk kejelekan dia dan ternyata Allah mengabulkan, wis impas. Makanya gak usah ndongakno, ya wis didongakno nek oleh hidayah tambah apik lho Pak. Ya Allah, sing nipu aku, sing bijuki aku, semoga dapat hidayah, dapat pencerahan, dapat ilmu, moro-moro tobat. Wah, dungane sampean oleh pahala, sabare sampean oleh pahala, semua serba pahala. Tapi kalau minta yang jelek-jelek, ya kalau dikabulkan oleh Allah impas, kata Syekh Ibnu Utsaimin macam itu. Tapi kalau belum dikabulkan ya berarti nang akhirat jane. Tapi tetap dia akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia. Utuh tetap, tapi di dunia sudah disegerakan. Dungo nggak dungo, ya tetap dapat sanksi. Cuma kok pas ternyata dungone jenengan itu dijabahi karena Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Seperti itu kita nggak dapat apa-apa. Impas ketika dikisos oleh Allah di dunia, diberikan oleh Allah. Dan kita nggak tahu apakah doa kita diijabahi atau tidak. Nek pas dijabahi, berarti pas, sange gesok nuntut. Kalau belum dijabahi, ya sudah,
bahwa ketika dia mendapatkan kecelakaan itu memang azab dari Allah disegerakan di dunia dan doa kita belum dikabulkan. Gitu. Nggih. Apa bisa disebut dengan minta maaf ketika marah? Kan kalau minta maaf kan nggak meninggalkan bagaimana kita akan sebenarnya tidak minta maaf. Apa bisa bilang? Biar Mas. Bisa minta maaf Saat lebaran, lahir batinan. Nah, ngono to. Iya wis. Musisan memanfaatkan momen dan timing ya. Iya. Coba ya ngenteni riyoyo ae ya nggih dirapel engko riyoyo bro sepurane bro yo kosong-kosong yo wis tenange 0-0 wis engko dimulai maneh ngono. Ya sebenarnya kalau kita minta maaf sudah tahu kita berbuat dolim ya jangan menunda sampai lebaran tiba. Lebaran tiba itu masih global. Nanti kalau dia tanya, Pak, aku sepurane yo. Sepuro sing di mana? Supaya kosong-kosong lah. Sampean paling yang di dusun nang aku yang tak sepuro. Nek kesepakatan ngono yo. Piye iku, Pak? Jadi memang kalau bisa, ketika dia sudah berbuat salah, jangan tunggu sampai lebaran. Ya langsung datangi kepada dirinya. Dia ketika dimintai maaf, ya wis gak ngerti yang mana gitu. Nggak paham. Kalau nggak paham ya masih global, nggak tahu dosa yang mana. Tapi kalau dia tahu ternyata sampean toh sing nyolong petikku, gak terima piye? Harus minta dia denda. Ya sampean kudu bayar denda. Nek global gitu belum tentu orangnya ikhlas tenanan. Oh jadi sampean toh yang jelek-jelekkan saya di depan orang banyak itu. Satu desa itu yang menjelek-jelekan tuh sampean tuh belum tentu terima loh kalau jenengan jujur. Iku kan soalnya iku akal-akalan ben gak ono muring-muringe ngono ya. Kalau berani ya gentle ya sudah gitu. Pak aku globale ono opo ae mbok perkataanku mbok perbuatanku sing sengaja atau tidak sengaja aku njaluk sepuro dilepur dino iki. Waduh, masya Allah. Iku yang pertama. Sing kedua, aku kepin merinci dosa-dosaku utawa merinci perbuatanku nang sampean. Siji, sing ngentekno pelem sak karung aku. Waktu nom-noman iku. Tak geli wetan, sak puhunge tak jeboli kabeh sak kebon ambe arek-arek. Soale sampean iku meleki medhit sih, tambah tak entekno ambe arek-arek ngono ya. Loro ngono sampean tak rasani wong kok meledit melegi ngidu dilek maneh ngidu wis ngidu didilat maneh lho wae iki wong mulai abang Pak asine santai-santai lahir batinan monggo disambi jajane enteng Pak bareng ngomong ngono dadi abang kupinge Pak. Ya itu secara global saja kalau bisa berterus terang jujur makanya wa mangkana indahu matlamah. Kalau punya kezoliman yang dia lakukan minta penghalalan ini menunjukkan harus diakui di hadapan orang yang bersangkutan jangan umum. Memang kadang-kadang ya apa Pak ya wis kadung akeh dosane ngono jujur ae lah wis ya apa carane Pak berbuat apik dhisik ngono moro-moro nang omahe nggawa jajan nggawa kambing guling nggawa anggur merah duren wis ta lah baru sampean ngomong ngono lho Pak ya rutin ae 2 wulan lah setiap weekendan setiap Sabtu malam Minggu sampe kayak jajan panganan sing enak-enak sampean ngomong beda wisan ojo lan-lanan mari utang duit ngono ya marono ngomong ngono ya tambah insyaallah nggih semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.